Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah matematika. Kali ini kita coba melakukan pendekatan terhadap persamaan Schrödinger, ya, melalui persamaan gelombang. Nah, di sini kita telah memiliki fungsi gelombang, ya. Sebagaimana pada video sebelumnya, fungsi gelombang dalam mekanika klasik atau dalam fisika itu ditulis Y sama dengan A cos Kx kurang omega T, di mana K adalah bilangan gelombang yang didefinisikan dengan 2pi dibagi lambda, dan omega adalah frekuensi sudut didefinisikan dengan 2pi dikali frekuensi atau F. Nah, sekarang dengan menggunakan persamaan gelombang atau fungsi gelombang yang lazim kita temui di mekanika klasik atau di fisika, kemudian kita coba melakukan pendekatan menuju persamaan Schrödinger. Nah, persamaan Schrödinger ditulis dalam bentuk kompleks dari fungsi gelombang. Ingat video-video sebelumnya di mana kita selalu menyertakan dua bahagian, ada bahagian real dan ada bagian imajiner dari fungsi gelombang. Nah, dalam mekanika klasik, bahagian imajiner tidak dibutuhkan. Contoh, jika Anda mengamati gelombang di air atau gelombang pada tali, itu cukup dengan bahagian real saja. Jadi tidak perlu menggunakan bahagian imajiner. Nah, jadi dengan menggunakan persamaan gelombang dalam mekanika klasik atau fisika yang berbasis dengan hukum-hukum gerak Newton, kita coba melakukan pendekatan terhadap persamaan Schrödinger dari persamaan gelombang dalam mekanika klasik. Jadi ketika kita berbicara dengan persamaan Schrödinger adalah mendeskripsikan atau menggambarkan gerak partikel dalam dunia atom. Nah, jadi gerak partikel tersebut digambarkan melalui fungsi gelombang yang kita sebut dengan persamaan Schrödinger. Fungsi gelombang dalam persamaan Schrödinger memiliki dua bahagian. Ada bahagian real dan juga ada bagian imajiner yang membentuk fungsi kompleks. Dalam hal ini fungsi gelombang kompleks, di mana kita tuliskan Y sebagai fungsi gelombang atau psi itu sama dengan A eksponensial I omega, ini frekuensi sudut, kemudian dalam kurung X terhadap V velocity dikurang dengan T. T adalah waktu. Kemudian kita balik, kita keluarkan tanda negatif sehingga dapat kita tulis menjadi Y sama dengan A eksponensial minus I omega dalam kurung T kurang X terhadap V. V adalah kecepatan atau velocity. Nah, ini merupakan bentuk kompleks dari fungsi gelombang dalam persamaan Schrödinger yang akan kita dekati menggunakan konsep gelombang dalam mekanika klasik.
Nah, di sini juga didefinisikan bahwa energi E itu sama dengan H. H adalah tetapan Planck atau konstanta Planck dikali dengan F. F adalah frekuensi. Nah, ini ya. Kemudian di sini juga dinyatakan bahwa lambda ya, lambda itu panjang gelombang sama dengan tetapan Planck ya, terhadap P. P adalah momentum. Kemudian kita dapat pula menuliskan P atau momentum itu sama dengan tetapan Planck ya, terhadap panjang gelombang. Nah, ini ya. Jadi langkah yang pertama, dengan menggunakan persamaan gelombang dalam mekanika klasik, kita coba dekati secara perlahan-lahan menuju persamaan Schrödinger dalam fungsi gelombang kompleks. Ya, ini fungsi gelombang kompleks. Nah, yang pertama, ya, tentu kita harus melakukan manipulasi matematik. Manipulasi artinya bukan menipu, tapi trik matematik ya. Jadi kita memiliki fungsi gelombang terhadap posisi X dan juga fungsi gelombang terhadap waktu yang kita tuliskan Y sama dengan A cos Kx kurang omega T ya, fungsi posisi dan waktu, fungsi X dan waktu. Jadi kita tulis kembali Y X, T sama dengan A cos dalam kurung Kx kurang omega T. Nah, dengan K bilangan gelombang itu sama dengan 2pi per lambda, omega frekuensi itu sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi. Nah, kemudian perlahan-lahan ini kita dekati persamaan gelombang dalam mekanika klasik ya, yang berbasis hukum-hukum gerak Newton menuju ke persamaan Schrödinger dalam bentuk fungsi gelombang kompleks ya. Nah, kemudian ya kita lakukan substitusi ya, di mana K ini sama dengan 2pi per lambda ya. Kemudian K kita substitusi ke dalam fungsi gelombang X, T ya, posisi terhadap posisi dan waktu X, T. Kemudian demikian pula dengan omega ya, kita substitusi ke dalam fungsi gelombang dalam mekanika klasik Y ya, X, T sama dengan A cos Kx kurang omega T ya. Kedua-duanya kita substitusi ke dalam persamaan gelombang dalam mekanika klasik ya. K kita substitusi menjadi 2pi per lambda, omega frekuensi sudut kita substitusi dengan 2pi dikali F ya. Sehingga dapat kita tuliskan ya Y ya, fungsi, posisi dan juga waktu X, T ya, dalam hal ini untuk dimensi X saja ya. Fungsi gelombang ya, untuk dimensi X ya, fungsi gelombang ya terhadap posisi dan waktu, kemudian menjadi ketika ya, kita substitusi K ke dalam persamaan gelombang mekanika klasik, demikian pula dengan omega yang kita substitusi ke dalam persamaan gelombang dalam mekanika klasik menjadi ya, A cos 2pi per lambda dikali X ya. Nah, ini dikurang 2pi kali F dikali T ya. Jadi omeganya itu ya, telah kita gantikan atau telah kita substitusikan dengan 2pi dikali F. Demikian pula dengan K atau bilangan gelombang telah kita substitusikan menjadi 2pi per lambda. Nah, kemudian kita lakukan manipulasi matematis atau trik matematik, bukan berarti menipu ya, tapi trik matematik di mana ya ruas di sebelah kanan ya A cos dalam kurung 2pi per lambda dikali X kurang 2pi F dikali T ya. Kemudian kita kalikan dengan F ya. Demikian juga untuk penyebut ya, kita kalikan dengan F ya.
Sehingga persamaan gelombang menjadi A cos dalam kurung 2pi Fx per F lambda kurang 2pi F dikali dengan T, ya. Kemudian ini, ya, F dengan F kita coret, ya. 2pi kita keluarkan, ya. Atau kita persingkat, ya, kita lakukan penyederhanaan dari persamaan di atas, ya, Y X, T sama dengan A cos, ya, 2pi Fx per F lambda kurang 2pi F dikali T. Kita lakukan penyederhanaan menjadi Y X, T sama dengan A cos 2pi F, ya. Kemudian dalam kurung X per F lambda dikurang T. Nah, di sini, ya, 2pf-nya telah kita keluarkan, kita sederhanakan, ya, sehingga dapat kita tulis kembali di sini 2pf itu sama dengan omega, ya. Kemudian f dikali lambda itu sama dengan v atau velocity, ya. Sehingga persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi y x, t atau fungsi terhadap posisi dan waktu itu sama dengan A cos omega dalam kurung X per V kurang T. Nah, ini, ya. Kemudian, kalau kita perhatikan di sini, kita mendapat bahagian real dari fungsi gelombang. Sementara untuk menuju ke persamaan Schrödinger, kita membutuhkan bahagian imajiner. Sehingga fungsi gelombangnya terhadap X dan T, ya, itu menjadi kompleks, ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi persamaan Schrödinger, ya, ini fungsi gelombangnya itu sama dengan A eksponensial I omega dalam kurung X per T, maaf, X per V dikurang T. Nah, ini kan bentuk kompleks, sehingga ketika persamaan ini kita tulis dalam bentuk ekspansi, ya, dengan menyertakan bahagian imajinernya, sehingga persamaan gelombang, ya, untuk menjelaskan atau menggambarkan gerak partikel di dunia atomik menjadi, ya, sebagai berikut, ya. Y, ya, yaitu fungsi gelombang terhadap posisi dan waktu itu sama dengan A cos omega dalam kurung X per V, V velocity atau kecepatan kurang T, tambah I sin omega X per V kurang T. Nah, ini adalah bentuk kompleks dari fungsi gelombang. Sementara dalam mekanika klasik, ya, bahagian imajiner tidak kita butuhkan. Kita hanya membutuhkan bahagian realnya saja. Contohnya, ya, gelombang pada tali, ya. Nah, namun ketika kita berbicara dengan gerak partikel di dunia mikroskopik, ya, di dunia tak kasat mata, di dunia yang tidak terlihat, namun nyata, kita menyertakan bahagian imajiner, sehingga fungsi gelombang, ya, terhadap posisi X dan waktu menjadi kompleks. Nah, itu, ya. Jadi, untuk persamaan Schrödinger, ya, nah, untuk persamaan Schrödinger, nah, ini, ya, kita keluarkan tanda minus sehingga diperoleh fungsi gelombang itu sama dengan A eksponensial minus I omega dalam kurung T kurang X per V. V adalah velocity. Nah, jika didefinisikan energi, ya, energi pada foton, ya, jadi partikelnya adalah foton. Sementara energi pada partikel lainnya itu sedikit berbeda, ya. Dalam hal ini kita contohkan foton, yaitu partikel cahaya, di mana Anda telah melakukan eksperimen, ya, interferensi cahaya. Dan ada partikel yang terlihat ketika Anda melakukan eksperimen, dan itulah yang dinamakan dengan foton, ya. Dan energi foton itu digambarkan sebagai, ya, E sama dengan H tetapan Planck dikali dengan F atau frekuensi, ya. Nah, untuk panjang gelombangnya sendiri itu digambarkan
dengan tetapan Planck dibagi momentum atau gerak. Ya. Ingat rumus momentum dalam mekanika klasik atau dalam fisika, P sama dengan M dikali V. Ya. Kemudian kita lakukan substitusi, di mana tadi omega ini ya itu 2πf ya. Nah, omega 2πf ya, kita substitusi ke dalam fungsi gelombang kompleks ya. Nah, ini kita peroleh ya. Kita substitusi ke dalam fungsi gelombang kompleks ya, di mana omega itu sama dengan 2πf, sehingga kita peroleh di sini A eksponensial minus I dikali 2πf dalam kurung T dikurang X ya, di mana V itu sama dengan F dikali dengan lambda ya. Kemudian dengan trik-trik matematik ya, kita kalikan ya F ya, dengan variabel di dalam tanda kurung, sehingga menjadi A eksponensial minus I 2π ya. Kemudian F dikali T dikurang F dikali X ya. Demikian pula dengan F dikali lambda ya, itu penyebutnya ketika F kita kalikan untuk setiap variabel ya. Nah, di sini ya kita kalikan pula dengan tetapan Planck ya. Ingat ya, untuk tetapan Planck ya, itu sama dengan H ini tetapan Planck dibagi dengan 2π, dan dapat pula dituliskan ya 2π per H itu sama dengan 1 per H bar. Nah, itu ya. Kemudian ya, kita substitusi ke dalam fungsi gelombang kompleks ya, sehingga kita memperoleh ya fungsi gelombang sama dengan A eksponensial minus I 2π ya, dibagi H dalam kurung F dikali H dikali T kurang H dikali X dibagi dengan lambda atau panjang gelombang. Ingat ya, 2π per H ini sama dengan 1 per H bar. Nah, kita substitusi ya ke dalam fungsi gelombang ya, sehingga kita peroleh A eksponensial minus I 1 per H bar dalam kurung energi dikali dengan T atau waktu dikurang P dikali dengan X. P ini adalah momentum. Ingat, H per lambda itu sama dengan P. Nah, ini ya. H per lambda itu sama dengan P. Sementara F dikali H, ingat ya, F dikali H itu sama dengan E. Nah, ini ya, E sama dengan H dikali F. Sementara P itu sama dengan H per lambda. Nah, ini kita substitusikan ke dalam fungsi gelombang kompleks yang kita miliki, sehingga ya dengan trik matematik ya kita peroleh ya fungsi gelombang itu sama dengan A eksponensial minus I ya, 2π per H dalam kurung F dikali H dikali T kurang H dikali X dibagi dengan lambda atau panjang gelombang. Kita sederhanakan ya, dan kita memperoleh Y ya. Y ini adalah fungsi gelombang terhadap posisi X dan waktu sama dengan A ya, amplitudo eksponensial minus I 1 per H bar dalam kurung E ya, di mana tadi E ini adalah H dikali dengan F ya. Ketika kita sederhanakan menjadi E T saja, di mana E adalah F dikali H. Demikian pula dengan H per lambda ya, ini sama dengan P ya. Sehingga kita sederhanakan menjadi P dikali X. Jadi fungsi gelombang terhadap posisi dan waktu ya, dalam bentuk kompleks menjadi A eksponensial minus I 1 per H bar dalam kurung E dikali T kurang P dikali X, di mana E adalah energi dan P adalah momentum. Dan ini ya perlahan-lahan kita menuju ke persamaan Schrödinger.
lewat persamaan gelombang dalam mekanika klasik. Nah, ketika kita ketahui energi dan juga momentum, ya, di sini kita ya juga dapat menggambarkan gerak partikel dalam dunia mikroskopik. Nah, apakah persamaan ini valid? Beberapa eksperimen telah membuktikan bahwa persamaan gelombang ya, untuk menjelaskan gerak atau dinamika partikel di dunia mikroskopik ya, itu valid atau kurang lebih benar. Ya, jadi di sini kita peroleh ya fungsi gelombang ya terhadap posisi dan waktu itu sama dengan A eksponensial minus I 1 per habar dalam kurung E energi dikali dengan waktu dikurang P adalah momentum dikali dengan X. Nah, ini ya. Jadi dari ya fungsi gelombang yang memenuhi persamaan gelombang umum dalam satu dimensi di mana ditulis Y sama dengan A eksponensial minus I omega dalam kurung P kurang X per V, P adalah kecepatan velocity ya, menjadi Y ya, X, T artinya fungsi gelombang terhadap posisi dan waktu itu sama dengan A eksponensial minus I 1 per habar dalam kurung E energi dikali waktu kurang P momentum dikali dengan X ya. Nah, ini dengan E adalah H dikali F dan P adalah H per lambda atau panjang gelombang. Nah, seperti itu ya. Nah, tugas bagi Anda adalah ya, tulis ya, bentuk ekspansi dari persamaan 1. Jadi ini adalah persamaan 1 ya. Kemudian tugas Anda adalah menulis bentuk ekspansi dari persamaan 1 dan kumpulkan pada pukul 15.40 ya. Jadi ingat tugas Anda adalah ini ada fungsi gelombang kompleks ya. Fungsi gelombang terhadap posisi dan waktu X, T ya. Itu sama dengan A eksponensial minus I 1 per habar dalam kurung E dikali T kurang P dikali X di mana E adalah energi dan P adalah momentum. Tugas Anda adalah menulis bentuk ekspansi dari persamaan 1. Kumpulkan jam 15.40. Nah, jadi dalam kuliah ini sederhana saja ya. Kita punya fungsi gelombang kompleks ya yang memenuhi persamaan gelombang dalam satu dimensi. Ingat kuliah kita pada video sebelumnya. Kemudian ketika kita punya energi foton ya, di mana energi sama dengan H dikali F dan juga kita memiliki momentum di mana momentum ditulis P sama dengan H per lambda ya. Nah, rumus fungsi gelombang kompleks yang memenuhi persamaan gelombang dalam kasus satu dimensi, kemudian ya kita substitusi di sini di mana omega adalah sama dengan 2pi dikali F ya. Nah, ini kita substitusi ya. Kemudian kita lakukan trik matematik ya. Kita kalikan F untuk setiap variabel. Kemudian kita kalikan dengan H ya, dan kita peroleh ya, sini ya rumus fungsi gelombang terhadap posisi dan waktu yang sama dengan A amplitudo eksponensial minus I 1 per habar dalam kurung E energi dikali T kurang P dikali dengan X. Jadi caranya adalah dengan melakukan substitusi saja ya dan trik-trik matematik sehingga kita memperoleh persamaan 1. Dan tugas Anda adalah menulis bentuk ekspansi dari persamaan 1. Kumpulkan jam 15.40. Oke? Jadi tidak ada yang rumit dalam kuliah kita ya. Jadi tadi ya saya telah menjelaskan kita memiliki persamaan gelombang yang lazim kita temui dalam mekanika klasik atau dalam fisika ya.
di mana ya fungsi gelombang terhadap posisi dan waktu itu sama dengan A cos Kx kurang omega T. Omega 2pi dikali F. K bilangan gelombang sama dengan 2pi per lambda. Kita substitusi ke dalam fungsi gelombang kita ya. Kemudian kita lakukan trik-trik matematik ya. Trik di sini bukan menipu ya, tapi berbagai cara ya matematik ya. Kita substitusi ya, K 2pi per lambda, omega 2pi dikali F ya. Kemudian kita peroleh ya fungsi gelombang terhadap posisi dan waktu menjadi A amplitudo cos omega dalam kurung X per V kecepatan dikurang T, dan fungsi gelombang ini memenuhi ya, ingat, memenuhi persamaan gelombang umum dalam kasus satu dimensi. Tapi untuk mekanika klasik kita tidak butuh bahagian imajinernya. Bahagian imajiner kita butuhkan ketika kita perlahan-lahan menuju ke persamaan gelombang Schrödinger. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah bentuk kompleks. Ya. Sehingga kita lakukan pendekatan, ya, di mana kita substitusi kembali nilai omega, ya, dan di sini kita peroleh energi foton dan juga momentum dari foton atau gerak dari partikel cahaya tersebut, dan kita peroleh di sini, ya, persamaan fungsi gelombang, ya, atau persamaan gelombang terhadap posisi dan waktu, ya, di mana dituliskan A eksponensial minus I 1 per H bar dalam kurung E energi dikali T kurang P dikali X. Ya. Nah, tugas Anda menulis bentuk ekspansi dari persamaan 1. Ingat, kumpul jam 15.40. Nah, jadi sederhana ya. Kita hanya melakukan substitusi saja. Ya, di fungsi gelombang yang kita miliki. Apakah fungsi gelombang dalam mekanika klasik, dan kemudian kita aplikasikan ke fungsi gelombang dalam mekanika kuantum lewat persamaan Schrödinger. Oke? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.